Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Boyo Hasan Marzuki. Di sini saya dari kelompok 7. Nah, saya pada materi kali ini akan membahas tentang sifat-sifat limit dan limit tak hingga. Oke, yang pertama saya akan membahas dulu tentang sifat-sifat limit. Jadi limit itu ada berapa sifatnya, ada berapa macam sih caranya untuk pengerjaan. Dan di sini saya sudah menulis ya. Di sini ada lim x per a. Nah, ini ada 8 sifat. Nah, ini apabila lim yang satu ini, lim x per a atau k sama dengan k itu bebas. Nah, saya kasih contoh aja sekalian biar paham ya. Jadi untuk contoh nih, x a ini maksudnya x itu nanti diganti dengan a. Oke, contoh nomor 1 itu kan k, jadi x nya nggak ada. Jadi di sini contoh lim x 1, contoh ya, 1 di sini. Nah, di sini ada 4. Maka karena di sini menggunakan sifat yang pertama yaitu lim x a k sama dengan k, maka 4 di sini sama dengan 4. Jadi lim x 1 4 itu hasilnya 4. Oke, itu ya contohnya. Nah, untuk misalnya nih, kita di situ ada x. Nah, di sini ada x. Oke, nah contoh lim x sama x ketiga. Sini contoh yang kedua ya, yaitu x min 3. Oke, ya ada 3. X min 2. Nah, bentuk enak ya. Jadi di sini tadi saya bilang apa? X di lim itu menjadi 3. Jadi di sini sama dengan 3 min 2 sama dengan 1. Jadi hasil dari lim x3 x dalam kurung x min 2 dikurang 2 hasilnya 1. Oke, nah contoh lagi di sini ya, ada lim x keempat. Contoh di sini ada x kuadrat plus 2. Nah, di sini saya kasih agak susah dikit, 2x kuadrat. Oke ya, 2x kuadrat. Nah, jadi di sini cara pengerjaannya sama, yaitu x-nya kita ganti dengan di sini 4. Kita ganti dengan 4, yaitu 2 dalam kurung 4 kuadrat plus 2. Berapa hasilnya? 4 kuadrat 2 dikali 4 kali 4 16. Oke. Nah, di sini ditambah 2. 2 kali 16 hasilnya 36. Oke, 32. 32 ya di sini. 6 kali 6. 32 plus 2 hasilnya 34. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini kita bisa melihat di dalam makalah ya. Untuk sifat-sifat limit ini ada 8, nanti ketika x pokoknya diganti aja itu. Oke, kita lanjut ke limit tak hingga. Oke, kita lanjut ya. Untuk sekarang kita mau membahas tentang materi limit tak hingga. Oke. Jadi itu limit tak hingga itu sebenarnya rumusnya ada cara cepat, ada cara manual. Jadi kalau cara manual gini, saya langsung ke contoh aja ya supaya kita langsung lebih mudah memahami soalnya. Oke. Nah, di sini saya punya sebuah soal di sini lim x ke tak hingga 4x kuadrat plus 6x min 2 per 4x plus 3. Nah, jadi untuk cara manualnya tuh sebenarnya ada yang pertama yaitu dicari dulu x atau x ini dicari yang terbesar. Di antara sini tuh cari x terbesar. Nah, di antara ini yang terbesar mana? Ini kan ini baiknya x pangkat 1, ini pangkat 1. Nah, yang terbesar yaitu 4x pangkat 2. Nah, jadi untuk seterusnya itu menggunakan semua dibagi ke x pangkat 2 ini. Oke, semua dibagi ke x pangkat 2. Nah, seperti di bawah ini sudah saya tulis. Nah, jadi setelah kita menemukan yang terbesar, nah di sini kita langsung bagi 4x per x pangkat 2. Nah, ini dapat dari mana ya? Dapat dari yang terbesar itu. Jangan ditanyakan lagi ya. Oke. Nah, lanjut ke yang kedua yaitu ke sini. Setelah dibagi semua, nah ini dibagikan ya. Jadi di sini x
kuadrat dibagi X kuadrat itu hasilnya coret. Oke. X 6X dibagi X kuadrat, yaitu ini kan X nya hilang 1 karena ini hilang 1, jadi di sini sisa 1 ya. Oke, di sini jadi 1. Nah di sini X kuadrat jadi sisanya 6X. Nah ini habis 4 nya turun. Nah 2X, nah kan nggak ada X jadi ya turun aja. Oke, 4, nah sekarang udah turun semua nih. Ini juga 4X dibagi ini sisa 1, ini sisa 1, 4X, terus ini juga turun aja karena tidak ada X nya. Oke, setelah itu nah kita ganti X nya menjadi ke tak hingga. Jadi di sini tak hingga kuadrat 4 plus 6 tak hingga kuadrat min 2 tak hingga kuadrat. Nah tak hingga itu dikuadratin berapapun hasilnya tetap tak hingga. Jadi hasilnya di sini sebenarnya gini, 4 plus 6 tak hingga. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini sebenarnya tuh 6 tak hingga dikuadratin berapapun hasilnya tak hingga. Jadi sini min 2 per tak hingga per itu kan 4 tak hingga kuadrat hasilnya tetap tak hingga plus 3 tak hingga kuadrat hasilnya tetap tak hingga. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, sudah kan ya. Jadi di sini ada sebuah patokan atau rumus jikalau K per tak hingga itu hasilnya 0. K itu tuh konstanta bebas, contoh 6, 7, 8, 9, 10 bebas. Jadi di sini tuh angkanya bebas, yang atas dibagi tak hingga itu hasilnya 0. Ingat, konstanta bebas dibagi tak hingga itu hasilnya 0. Sedangkan konstanta dibagi 0 hasilnya tak hingga. Nah, contoh misalnya di sini 4 per 0 hasilnya tak hingga. Sedangkan 0 per tak hingga hasilnya 0. Oke? Oke. Karena contoh di sini misalnya kalian punya satu roti dibagi orang sedesa, kan banyak atau itu. Jadi kita kan yang paling mendekati itu kan roti kita tuh habis dibagi-baginya. Oke. Nah, di sini sudah ya, sudah tahu ya. Ini contoh saja. Nah, di sini setelah itu kita bagi. 4 dibagi tak hingga hasilnya 0, 3 dibagi 0 tak 0, 6 dibagi tak hingga 0, 2 dibagi tak hingga 0, 4 plus 0. Dan ditambah aja 4 plus 0 plus 0, 4, 0, 0, 0. Nah, ini seperti tadi. Konstanta dibagi 0 hasilnya tak hingga. Jadi 4 dibagi 0 hasilnya tak hingga. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, sebenarnya di sini saya punya sebuah cara cepat, yaitu di bagian sini. Ketika AXN plus BXN. Jadi ketika di sini misalnya 9 ya, di sini 9 yang 1 8. Berarti sampai seterusnya itu semakin kecil. Seperti ini contoh. 2 ke 1 ke 0 gitu. Jadi X-nya itu semakin berkurang. Nah, di sini ketika ini rumusnya ya, ketika M kurang dari N ini, maka hasilnya tak hingga. Contoh ini aja ya. M 2 ya, N nya 2 di sini dibagi ini 1 ya, 1. Nah, lebih ini kan 2 lebih dari 1, maka hasilnya tak hingga. Benar enggak? Benar. Oke. Jadi sebenarnya cara cepatnya seperti itu. Yang kedua, ketika M lebih kecil dari N ini, hasilnya 0. Nanti bisa dicoba di contoh selanjutnya. Terus ketika lagi M sama dengan N, hasilnya tinggal ini dibagi ini. Oke, ya di sini 4, di sini 2 ya. 4 bagi 2 gitu aja, hasilnya 2. Oke, sampai di sini paham? Kita akan lanjut ke yang sekawan. Baiklah, sekarang kita akan lanjut yang kedua, yaitu sama, yaitu limit tak hingga, namun ini yang sekawan. Atau kita langsung ke contoh soal, yaitu akar. Nah, di sini akar itu kan beda dengan yang tadi ya. Tadi kan pecahan. Nah, sekarang akar. Jadi kalau yang akar itu seperti ini. Ini soalnya, contoh soal. Jadi ada 3 lim X ke tak hingga dalam kurung akar 3X kuadrat plus 2X min 1 min apa dikurangi akar X kuadrat plus 5X plus 2. Nah, di sini contohnya ini.
Untuk contoh yang lain mungkin bisa dilihat di manapun itulah ya. Nah, cara pertama dalam sekawan itu di sini nih, kita lihat ininya dulu. Oke, nah jikalau ininya dikurangi, maka dalam perkalian di sini kita menggunakan plus atau ditambah. Tapi kalau di sini plus maka di sini min. Pokoknya dibalik aja, oke di situ. Nah, paham awalnya? Nah, jadi kita cari tahu ini dulu, itu dikurangi apa ditambah. Nah, setelah itu kita kalikan. Nah, ini di per 1, ini per 1. Nah, setelah itu kita kalikan dengan sama yang ini, namun kebalikan ininya. Ini kan karena kebetulan ini pengurangan, jadi di sininya penjumlahan. Oke, jadi ini penjumlahan. Nah, ini rumus utamanya yaitu udah tau lah ya, kalau namanya akar ketemu akar pasti hasilnya itu akarnya hilang. Seperti ini kan sama ini 3x kuadrat. Nah, ini juga sama karena ini kembalikan aja ya, pasti sama lah ya. Jadi kalau udah sama kita keluarin aja. Ini akarnya hilang jadi seperti ini. 3x kuadrat plus 2x min 1 min. Nah, bukan plus lo ya. Ini min karena yang diambil yang sebelah sini, oke? Min x kuadrat plus 5x plus 2. Di sini karena ini satu dikasih ini, hasilnya tetap yang sebelah sini. Oke, 1 kali berapapun hasilnya tetap yang pengalinya itu. Nah, dah ini penjumlahan. Nah, setelah itu kita ini kalikan, dikurangi antara ini dengan ini, terus ini dengan ini, terus ini. Oke, pokoknya dikurangi aja yang sama. Ini kan 3x kuadrat dikurangi x kuadrat kan hasilnya 2x. 2x. Oke, 2x kuadrat. Nah, setelah itu dikurang lagi, 2 dikurang 5 hasilnya min 3x. Terus 1 kurangi 2 hasilnya 3. Nah, di bawahnya tetap. Setelah itu kan kita udah ketemu nih. Nah, udah ketemu nih ya jawabannya ya. Antara pengurangan ini, setelah itu kita cari, setelah itu seperti tadi kita cari x yang terbesar. Karena ini x yang terbesar itu tuh x kuadrat atau yang 2x kuadrat. Jadi kita bagikan semua ini ke x kuadrat. Nah, seperti ini. Nah kita bagikan x kuadrat seperti tadi ya. Nah, kalau ini udah tahu lah, kalau ini sudah coret, terus ini sisa 3 per x terus 3 per x kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, nah mungkin kalian bingung di sini kenapa kok x pangkat 4. Nah, saya punya kedua caranya di sini. Ini kan sebenarnya 3x akar 3x kuadrat per x pangkat 2 x kuadrat. Nah, caranya mohon maaf ya kalau di sini ya. Jadi gini. 3x kuadrat per x kuadrat. Nah, karena di sini kita membuat akar yang sama, jadi kita akarin x pangkat 4. Kenapa x pangkat 4? Karena kalau x kuadrat itu kan hasilnya pasti akar x. Kalau karena kita mau mengakarin, pasti di sini akar 4. Oke. Gini sama, yaitu 3x kuadrat kan ini sama-sama akar nih. Nah, setelah itu kita jadikan 1, yaitu 3x kuadrat per x pangkat 4. Oke, paham ya sampai situ ya. Gimana kalau x pangkat 3? Ya nanti tinggal sama aja, tinggal dikaliin aja. Oke, setelah itu kita udah ketemu nih x pangkat 4. Nah, ini x pangkat 4 di semua, yang atas sendiri, yang bawah sendiri. Ya sebenarnya sama, dikalikan ini, cuma ketika sudah diakalin sama jadi berubah. Oke, nah setelah itu dibagi, ini coret, ini sisa 2 lah ya, ini sisa 3, ini sama, ini sisa 2. Nah, ini udah ketemu ya. Oke, nah kita kan sudah ketemu nih caranya. Terus seperti yang tadi, kita ganti x nya ke tak hingga, jadi tinggal diganti tak hingga. Di sini kan 3x jadi 3 per tak hingga, terus 3 per tak hingga. Nggak usah kasih kuadrat-kuadratan, udah tau lah ya, kalau kuadrat dipangkatin berapapun hasilnya tetap tak hingga
dipangkatin berapapun hasilnya tetap tak hingga. Walaupun karena banyak dipangkatin berapapun hasilnya tetap banyak. Oke. Sama juga ini berarti hasilnya udah tahu lah ya, kalau seperti tadi K dipangkat di K per tak hingga hasilnya 0. Oke, K per tak hingga hasilnya 0. Jadi kalau 3 dibagi tak hingga kuadrat atau dibagi tak hingga pun hasilnya tetap 0. Jadi kita langsung saja 2 tetap 3 bagi tak hingga 0 0 0 0 0. Oke, udah paham di sini? Nah, terus kita tinggal pengoperasian biasa. 2 dikurang 0 kurang 0 hasilnya 2. 0 tambah berapapun hasilnya tetap 0. Jadi nah kembali seperti tadi, 3 pangkat tak hingga hasilnya 0. Kalau K pangkat 0 hasilnya tak hingga. Diingat-ingat ya, itu rumus utamanya kalau ingin mengetahui hasil seperti inilah ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang kurang paham? Saya punya cara lebih enaknya aja. Nah, di sini saya punya cara lebih enak, yaitu saya sudah tulis AX kuadrat. Nah, ini limit X ke tak hingga akar AX kuadrat plus BX plus C min negatif dikurangi akar PX kuadrat plus X QX plus di sini Z, ini bukan 2 ya, Z. Nah, caranya untuk lebih cepatnya seperti ini. Apabila A lebih besar daripada P hasilnya tak hingga. Bener nggak? Kita kasih contoh seperti ini. Ini A-nya berapa? 3, ini 1. A lebih besar daripada P ya. A lebih besar daripada P, hasilnya apa ini? Tak hingga. Oke. Tapi apabila A kurang dari P, ini kurang dari ini, misalnya sini 2 di sini 9, berarti hasilnya negatif tak hingga. Nah, ini yang paling sulit. Apabila A sama dengan B, misalnya di sini 2 di sini 2, hasilnya seperti ini. Rumus ini di rumus ya, perlu dicatat kalau enggak ya enggak. B ini yang ini B dikurangi Q terus 2 per 2 pangkat A ini 2 per akar A. Itu kalau misalnya ini sama A sama P nya sama. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan ya mohon maaf, namanya kita saling belajar lah ya. Oke, jadi sekian materi dari saya, akan dilanjut ke materi berikutnya. Sampai jumpa.